Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat. Jangan kemana-mana ya. Kalau nggak ada keperluan yang paling penting, jangan lupa juga pakai masker. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yuk kita mulai belajarnya. Kemarin Wanis kan sudah ngasih tugas ya tentang bilangan bulat. Kalian sudah ngerjakan belum? Pasti sudah kan. Nah, kemarin sempat Bu Anis jelaskan juga bahwa bilangan bulat itu ada 3, ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif, dan bilangan bulat 0. Apakah pecahan termasuk bilangan bulat? Tidak tentunya, karena kalau bilangan bulat ya berarti tentunya bulat, bukan yang pecahan. Nah, apakah desimal juga bilangan bulat? Bukan. Ya, kalian sudah tahu, pintar ya sekarang. Nah, kita lanjut. Bilangan bulat juga disebut dengan bilangan asli. Nah, bilangan asli terdiri dari bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima. Apa aja ya bilangannya ya? Coba kita cek yuk. Nah, di sini kenapa paling atas di sini ada bilangan caca? Karena bilangan caca termasuk bilangan bulat positif dan bilangan bulat 0. Jadi bilangan caca dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, bilangan asli di sini dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, kalau bilangan genap angka 2, 4, 6 dan 8 dan seterusnya. Untuk bilangan ganjil angka 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Bilangan prima dimulai dari angka 2, 3, 5, 7 dan selanjutnya berapa anak-anak? 11. Jadi bilangan prima yang nggak bisa dibagi 2. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita beri tanda kurang dari atau lebih dari untuk bilangan di bawah ini. Nih, negatif 3. Lebih dari atau kurang dari 2 ya. Ayo coba nilainya negatif 3 ini lebih besar apa lebih kecil? Hah? Lebih kecil. Kenapa? Karena dia negatif. Kalau negatif selalu lebih kecil dari tanda yang positif. Oke, tandanya negatif, tandanya kurang dari. Untuk yang B, 0 titik negatif 1. 0 kurang dari apa lebih dari ya? Dari negatif 1 ya. 0 lebih besar dari negatif 1. Pinter. Kalau ini 4 titik negatif 3. Lebih dari apa kurang dari? Iya, 4 nilainya lebih besar daripada negatif 3, berarti lebih dari. Sekarang negatif 5 sama negatif 1, lebih besar mana? Angkanya kan lebih besar 5 ya. Tapi karena di sini ada tanda negatif, maka nilainya tetap lebih besar negatif 1. Karena kita kembali lagi ya ke garis bilangan ya. Karena negatif 1 itu berdekatan dengan 0. Jadi negatif 1 itu lebih besar nilainya dibandingkan negatif 5. Ada juga negatif 100. Kurang dari apa lebih dari dengan 100? Ini ya negatif 100 kurang dari 100. Berarti kalau negatif 100 lebih dari apa kurang dari negatif 1? Negatif 100 kurang dari negatif 1, sama seperti ini. Oke, kita lanjut. Mengurutkan bilangan di bawah ini. Ada negatif 3, 2, 1, 0, negatif 2, negatif 4, 6, dan 3. Dari kecil ke besar. Berarti kita mulai dari negatif 4 yang paling kecil. Negatif 3, negatif 2, 0, 1, 2, 3, dan 6. Untuk yang besar ke kecil, berarti kita mulai dari angka 6, 3, 2, 1, 0, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Gimana? Sudah paham belum? Gampang kan? Yuk lanjut lagi. Nah, kita masuk ke bab 2, operasi bilangan bulat. Jadi operasi hitung ada 4. Yang pertama apa? Penjumlahan. Yang kedua pengurangan. Yang ketiga
perkalian, yang keempat pembagian. Ini sudah kalian temukan di SD. Kita ingat-ingat kembali. Caranya penjumlahan di bilangan bulat adalah seperti ini. Ini yang paling tebal warna hitam adalah angka 0 atau di titik 0. Kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Kita lihat. Positif 3 ditambah positif 1. Berarti ada 3 langkah ke arah kanan. 1, 2, 3. Terus ditambah 1. 1. Berarti dia ada di posisi 4. Terus yang kedua, negatif 4. Kalau negatif arahnya ke kanan apa ke kiri? Ya, ke kiri. Ke kiri berarti kita jalan ke kiri 4 kali karena negatif 4. 1, 2, 3, 4. Nah, karena dia negatif makanya kita jalan ke arah kiri kan ya, negatif 4. Ditambah positif 1. Nah, positif jalan kemana? Ke arah kanan. Berarti kita ke sini. Sret. Berarti dia berada di posisi negatif 3. Lanjut. Positif 5. 0 ke arah positif 5 ditambah negatif 2. Berarti dia ke kanan apa ke kiri? Ya, ke kiri. Berarti dikurangi 2. 1, 2. Dia ada di posisi 3. Terus negatif 4 ditambah negatif 2. Nah ini, kalau negatif kita pasti akan jalannya ke arah kiri. Berarti 4, negatif 4 ditambah negatif 2. Berarti ke kiri lagi. Karena apa? Karena negatif. Jadi 1, 2. Berarti dia posisinya di negatif 6. Mudah bukan? Lanjut, kita ke pengurangan. Oh, salah. Lanjut kita ke sifat-sifat penjumlahan. Ada yang namanya sifat tertutup. Kenapa kok sifat tertutup? Karena setiap bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif, maka hasilnya akan bilangan bulat. Tidak mungkin bilangan bulat ditambah bilangan bulat hasilnya bilangan pecahan atau bilangan desimal. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Jadi jika negatif 4 ditambah 3, maka akan sama hasilnya jika tempatnya ditukar. 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Jadi penjumlahan memiliki sifat jika tempatnya ditukar hasilnya akan tetap sama. Untuk sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan. Nah, jadi kalau ada negatif 3 ditambah 6 dikelompokkan sendiri, bisa dihitung dengan cara yang sama. Jika yang 6 ditambah 8 dikelompokkan sendiri. Nah, negatif 3 ditambah 6 sama dengan 3. Terus ditambah 8 sama dengan 11. Sama juga cara yang di bawahnya. Ini sifat pengelompokan. Terus ada unsur identitas. Maksudnya unsur identitas itu gimana, Bu? Jika bilangan bulat positif ditambahkan 0, maka hasilnya angka itu sendiri. Jadi walaupun 100 ditambah 0, maka hasilnya akan tetap 100. Gimana? Mudah bukan? Lanjut. Pengurangan. Nah, di pengurangan ini, yang tabel ini, 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Kita lihat ya. 4 itu kan positif. Kita jalan ke arah kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu dikurangi. Karena tandanya dikurangi, kita berjalan ke arah kiri. Maka dari itu 4 ke kiri 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jawabannya adalah negatif 2. Sama seperti halnya ini. Negatif 8 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 5. Kenapa bisa seperti itu? Karena negatif ketemu negatif jadi positif. Maka negatif 8 ditambah 3 sama dengan negatif 5. Nah, selanjutnya ini kayak gini tadi yang dimaksud Bu Anis. Negatif ketemu negatif, hasilnya negatif ketemu negatif, tandanya berubah jadi positif. Operasi kurang, menambah lawan pengurangannya. Positif dikurangi positif sama dengan positif plus negatif. 8 dikurangi 12 sama dengan 8 ditambah negatif 12 sama dengan 8 ditambah negatif 8 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 4. Nah, di sini itu cuma materinya aja. Jadi nanti kalian harus banyak berlatih supaya paham. Nah, ini yang dimaksud bonus juga, negatif dan negatif hasilnya positif juga.
Dan negatif 18 dikurangi 12, maka hasilnya tetap negatif. Oke, lanjut. Perkalian. Nah, di sini ada 5 dikali 2. Ini positif kali positif, hasilnya positif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Itu yang perlu diperhatikan dalam dunia perkalian. Nah, sifat distributif itu 2 dikalikan teman yang ada di dalam ini, atau dikalikan kelompok yang ada di dalam sini. Berarti 2 dikalikan 4, terus tandanya ditambah 2 dikalikan 1. Jadi 2 dikalikan 4 ditambah 2 dikalikan 1. Itu sifat distributif. Komutatif seperti yang kemarin seperti yang tadi, sifat penjumlahan ada 5 kali 2 itu sama dengan 2 kali 5. Jadi walaupun dibolak-balik hasilnya akan tetap sama. Asosiatif pengelompokan, berarti kalau 5 dikalikan 2 kan 10, dikali 2 kan 20, sama dengan halnya 5 dikalikan 2 kali 2 kan 4, berarti 5 kali 4, 20, sama saja. Ini juga pengelompokan. Nah, unsur identitas, kalau yang penjumlahan jika ditambahkan 0, maka hasilnya angka itu sendiri. Sama seperti perkalian. Perkalian jika dikalikan 1, maka hasilnya akan angka itu sendiri. 8 kali 1 sama dengan 8, negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2. Untuk pembagian sangat mudah, sama seperti perkalian. Jadi jika 6 dibagi 2 sama dengan 3, kita balik. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, gampang kan? Sama juga tandanya seperti perkalian. Oke anak-anak, sekian dari Bu Anis. Semoga kalian cepat paham. Kalau belum paham silahkan kalian ulangi lagi videonya. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya Bu Anis ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.